Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sabrina Amelia Levi, Eskom Mkom. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester Data Warehouse dengan judul Implementasi Data Warehouse dan OLAP untuk analisis bisnis retail menggunakan dataset Global Superstore. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Cynthia Agustina Suwari, NIM terakhir 218, Nadine Putri Aulia 094, Nabil Putra Iwan 126, dan Raffi Fadila Putra Zainuri 185. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Latar belakang pada seperti yang kita tahu pada saat ini perusahaan retail menghasilkan data transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap harinya. Nah, data tersebut sebenarnya menyimpan banyak informasi penting seperti pola penjualan, profit perusahaan, hingga perilaku pelanggan. Namun, jika data hanya disimpan sebagai data transaksi biasa, proses analisis akan menjadi lambat dan kurang efisien. Nah, untuk tujuan dan insight yang ingin kami capai, eh, menganalisis pengaruh diskon terhadap profit, mengidentifikasi wilayah dengan penjualan dan profit tertinggi, mengetahui kategori produk dengan performa terbaik, menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu, mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Untuk rumusan masalah sendiri, ada membangun data warehouse dari dataset Global Superstore, menerapkan proses ETL dan OLAP untuk analisis bisnis, dan pengaruh diskon terhadap profit dan penjualan perusahaan. Next. Lalu selanjutnya ada deskripsi data teks, data test, dataset, sorry. Eh, untuk dataset sendiri kami menggunakan dataset yang berjudul Global Superstore Dataset yang kami dapat dari Kaggle dengan periode waktu Januari 2011 sampai Desember 2014. Untuk ukuran datasetnya sendiri berisi 51.290 transaksi dengan 24 atribut. Data yang tersedia meliputi informasi pelanggan, informasi produk, wilayah penjualan, pengiriman, data sales, profit, quantity, dan diskon. Dataset ini kami gunakan sebagai sumber data utama dalam proses ETL atau Extract Transform Load, pembagian data warehouse dengan model star schema, serta analisis OLAP atau Online Analytical Process. Next. Baik, selanjutnya yaitu arsitektur sistem data warehouse. Di sini pipeline data warehouse dimulai dari dataset Global Superstore yang diekstraksi menggunakan Python. Selanjutnya, dilakukan proses data cleaning dengan menghapus atribut yang tidak relevan. Di sini kami menghapus kolom postal code. Selanjutnya yaitu dilakukan transformasi data melalui pembentukan atribut waktu dan granularitas analisis berupa year, quarter, dan month. Setelah itu kami melakukan simulasi periodic extraction ke dalam 3 batch untuk merepresentasikan proses akuisisi secara bertahap. Data hasil transformasi kemudian dimuat ke PostgreSQL dan disimpan dalam struktur star schema yang terdiri dari dimension dan juga fact table. Untuk mendukung eh, performa OLAP, diterapkan optimasi PostgreSQL berupa indexing, materialist view, dan juga extension PGTRGM. Data warehouse yang telah terbentuk kemudian diintegrasikan dengan ATOT untuk membangun data mart dan cube OLAP yang terdiri atas measures dan juga serta hierarkis. Selanjutnya, cube digunakan untuk menghasilkan dashboard analisis multidimensi dan dilakukan performance benchmark menggunakan explain analyze untuk mengevaluasi performa query pada PostgreSQL. Selanjutnya yaitu pada tahap ekstraksi data. Pada tahap ekstraksi data itu dilakukan dataset global store itu dibaca menggunakan beberapa library pandas. Lalu
atribut order date dan juga ship date. Tipe datanya itu dikonversi ke format datetime untuk mendukung analisis berbasis waktu. Setelah dilakukan tahap ekstraksi data, kami melakukan tahap simulasi periodik yang periodik data transaksi yang dipisahkan menjadi 3 batch ekstraksi berdasarkan tahun transaksinya. Yang dilakukan yang menghasilkan batch 1 itu yaitu periode 2011 dengan jumlah data 8.998 dan di batch 2 itu di periode tahun 2012 yang berjumlah data 10.962 serta yang terakhir di batch 3 dengan periode tahun 2013 hingga 2014 dengan jumlah data 31.330. Pada tahap ini tuh untuk mensimulasikan proses akuisisi data secara periodik sebelum memasuki tahap transformasi. Next. Selanjutnya yakni tahap transformasi, di mana tahap transformasi ini bertujuan untuk menghasilkan data yang terstruktur dan siap digunakan dalam data warehouse melalui step data cleaning, pembentukan dimensi waktu, dimension tabel, fact table, dan juga mendukung analisis OLAP. Jadi hal yang pertama yang kami lakukan adalah data cleaning sebagai penghapusan atribut postal code karena adanya missing value di sana sebanyak 80,5% nilai kosong dan tidak digunakan dalam proses analisis OLAP maupun bangunan data warehouse. Sehingga penghapusan atribut ini membantu untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan data. Lalu yang kedua ada transformasi dimensi waktu atau time granularity, mengubah order date dan ship date ke format datetime, membentuk atribut year, quarter, month, dan juga month name, mendukung analisis penjualan berdasarkan tahun, kuartal, dan juga bulan. Kemudian kami juga melakukan pembentukan dimensi tabel, yakni dim customer untuk informasi pelanggan, dim produk untuk informasi produk, dim date informasi waktu, dim region untuk informasi wilayah penjualan, dim shipping untuk informasi pengiriman, dan dim batch untuk metadata periodic extraction. Selanjutnya adalah pembentukan fact table, di mana fact fact table, fact sales dibentuk sebagai pusat analisis pada star skema yang menyimpan data transaksi serta measures utama yaitu sales, quantity, discount, profit, shipping cost. Selanjutnya adalah hasil transformasi di mana di sini sudah berhasil membentuk 6 dimension tabel dan fact tabel. Kemudian fact tabelnya itu berisi 51.290 transaksi dan siap digunakan untuk implementasi data warehouse dan juga analisis OLAP. Next. Nah, jadi setelah kami melakukan data transformation, kami melakukan tahap load PostgreSQL, di mana data hasil transformasi ini dimuat ke PostgreSQL untuk membangun repositori data warehouse. Kemudian proses loading dilakukan setelah pembentukan seluruh dimension tabel dan fact table pada tahap transformasi selesai. Nah, kemudian datanya itu disimpan pada skema warehouse yang terdiri atas 6 dimension tabel dan fact table pada gambar. Sehingga selanjutnya adalah struktur data itu disusun menggunakan star skema sehingga data transaksinya dapat dihubungkan dengan informasi pelanggan, produk, waktu, wilayah, pengiriman, dan juga base data untuk mendukung proses analisis OLAP. Nah, sebanyak 51.290 data transaksi itu berhasil dimuat ke dalam tabel sales dan siap digunakan. Nah, data yang telah disimpan kemudian digunakan sebagai sumber data pada Atoti untuk membangun cube OLAP, melakukan query analitis, dan juga menghasilkan dashboard visualisasi. Yang selanjutnya adalah desain star schema. Star schema adalah pemodelan data warehouse yang menempatkan satu tabel fakta di pusat diagram dan dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Tabel fakta Excel di sini berfungsi sebagai pusat transaksi yang menyimpan data aktivitas bisnis utama. Sementara itu, eh, tabel dimensi di sekelilingnya memberikan struktur multidimensi agar data pada tabel fakta dapat dianalisis secara mendalam. Seperti tabel dim customer digunakan untuk analisis profil dan segmentasi pasar pelanggan, tabel dim produk berfungsi untuk menganalisis performa barang serta pembentukan hierarki dari kategori hingga nama produk, dim region untuk menganalisis geografis serta memetakan penjualan berdasarkan wilayah, sedangkan
Tabel dim date berfungsi untuk melihat tren yang terjadi berdasarkan hierarki waktu dari tahun hingga hari. Terakhir, tabel dim shipping menangani analisis logistik berdasarkan mode pengiriman dan prioritas pesanan. Next. Yang selanjutnya adalah optimasi PostgreSQL. Optimasi PostgreSQL pertama, indexing. Indeks diterapkan pada atribut customer ID, produk ID, dan order date untuk mempercepat proses filtering jo- dan join pada tabel Excel. Dengan adanya indeks PostgreSQL ini dapat mengakses data secara lebih efisien tanpa melakukan full table scan, sehingga performa query OLAP menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua adalah materialized view. View digunakan untuk menyimpan hasil agregasi data penjualan yang sering digunakan dalam analisis OLAP, seperti total sale, total profit, dan total quantity. Dengan adanya Materialized View ini, PostgreSQL dapat langsung mengakses hasil agregasi yang telah tersimpan tanpa melakukan perhitungan ulang terhadap seluruh data transaksi, sehingga waktu eksekusi query menjadi lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga, PostgreSQL Extension. Indeks diterapkan pada atribut Customer ID, Produk ID, dan Order Date untuk mempercepat proses filtering dan join pada tabel Excel. Dengan adanya indeks PostgreSQL ini dapat menemukan data yang dibutuhkan tanpa melakukan full table scan sehingga performa query-nya menjadi jauh lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya performance benchmark. Pada tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah optimasi yang diterapkan pada PostgreSQL itu benar-benar meningkatkan performa query analisis. Optimasi yang digunakan pada project ini adalah indexing dan materialist view. Untuk melakukan pengujian, kami menggunakan perintah explain analysis yang dapat menampilkan bagaimana query dieksekusi serta berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa PostgreSQL mampu menjalankan query analisis dengan lebih efisien setelah optimasi diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan indexing dan materialist view berhasil mendukung kebutuhan analisis OLAP yang cepat dan responsif. Next. Selanjutnya, implementasi OLAP Cube atau T. Pada tahap ini kan data warehouse yang telah tersimpan di Postgre diintegrasikan dengan atau T untuk membangun Cube OLAP. Nah, Cube OLAP itu dibangun menggunakan beberapa measures, yaitu ada total sales, total profit, total quantity, dan juga total shipping cost. Selain itu, digunakan beberapa dimensi seperti waktu, dimensi date, dimensi product, dimension region, dimension customer, dan juga dimension shipping untuk mendukung analisis multidimensi. Melalui Cube OLAP, kita dapat melakukan operasi seperti drill down, roll up, filtering, dan agregasi data secara interaktif sehingga proses analisis itu menjadi lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan hierarki yang digunakan pada Cube OLAP untuk mendukung analisis multidimensi. Pada dimensi waktu digunakan hierarki year, quarter, month, sehingga penggunaan dapat melihat data dari tingkat tahunan. Kemudian bisa melakukan drill down ke tingkat kuartal hingga bulan. Kemudian untuk dimensi produk itu digunakan hierarki kategori, subkategori, product name yang memungkinkan untuk analisis dimulai dari kategori produk secara umum, kemudian ke produk tertentu. Lalu pada dimensi wilayah digunakan hierarki market, region, state sebagai analisis penjualan dapat dilakukan berdasarkan pasar, wilayah maupun negara. Lalu untuk dimensi pelanggan digunakan hierarki segmen dan customer name untuk dapat menganalisis kontribusi penjualan. Dan
Pada gambar di sebelah kanan ini ditampilkan struktur dimensi yang telah dibangun pada ATOTI, yaitu dim customer, dim date, dim product, dim region, dan dim shipping yang terhubung dengan Vexcel sebagai sumber data utama analisis. Nah, fungsinya dari hierarki ini untuk mendukung proses drill down dan juga roll up untuk memungkinkan analisis level umum dan juga mempermudah eksplorasi data secara multidimensi pada online. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi data. Ini adalah tampilan dashboard KPI overview dan pivot table yang kami bangun di Atoti. Pertama, dashboard KPI memberikan gambaran besar performa bisnis retail selama 4 tahun pengamatan, di mana akumulasi total penjualan mencapai 12,64 juta, dengan menghasilkan total keuntungan bersih sebesar 1,47 juta. Dengan volume produk terjual sebanyak 178.000 unit. Lalu, melalui pivot table multidimensi di bawahnya, kita dapat melakukan pelacakan pertumbuhan performa tahunan dan bulanan secara simultan yang memperlihatkan grafik bisnis yang konsisten, naik dari tahun ke tahun. Next. Oke, dapat dilihat dari profit per kategori terlihat bahwa kategori teknologi menghasilkan profit tertinggi eh, sekitar 650.000, kemudian disusul oleh office supply sekitar 520.000, sedangkan furniture menghasilkan profit paling rendah sekitar 290.000. Hal ini menunjukkan bahwa kategori teknologi merupakan kategori yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan berpotensi menjadi fokus utama dalam strategi bisnis ke depan. Lalu dashboard dapat dilihat pada dashboard sales by region. Eh, Penjualan tertinggi adalah EU Sentral dengan nilai sekitar 1,7 juta. Setelah itu diikuti oleh APA Aceh, Oceania dengan APA Aceh South Asia. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa performa penjualan berbeda pada setiap wilayah. Oleh karena itu, perusahaan dapat memprioritaskan strategi pemasaran maupun distribusi by region yang memiliki kontribusi penjualan terbesar. Baik, selanjutnya yaitu dashboard selanjutnya, di mana yang pertama itu ada yang selanjutnya ada diskon versus profit, di mana dapat ditunjukkan bahwa nilai profit cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya diskon yang diberikan oleh perusahaan. Profit itu meningkat sekitar 250.000 pada tahun 2011 menjadi lebih dari 500.000 pada tahun 2014. Hal ini tuh menunjukkan bahwa strategi pemberian diskon tidak menurunkan profit yang didapatkan oleh perusahaan, tetapi melainkan meningkatnya penjualan dan keuntungan selama periode pengamatan. Yang keempat, yang keenam ada drill down time. Di sini dashboard itu menunjukkan tren peningkatan penjualan dari tahun 2011 hingga 2014 dengan total penjualan meningkat dari sekitar 2,26 juta menjadi 4,3 juta. Dan hasil drill down tingkat bulan menunjukkan bahwa penjualan terjadi pada akhir tahun 2014 yang mengindikasikan adanya pola musiman atau seasonality. Nah, selanjutnya ada beberapa dashboard, ada shipping analysis, top customer analysis, serta product performance analysis. Baik, selanjutnya yakni insight bisnis yang dapat diambil pada dashboard-dashboard sebelumnya dan hal-hal yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah total penjualan itu meningkat dari 2,26 juta di tahun 2011 menjadi 4,30 juta pada tahun 2014. Penjualan tertinggi terjadi pada akhir tahun November sampai dengan Desember yang menunjukkan pola seasonality. Kemudian kategori teknologi menghasilkan profit tertinggi sedangkan furniture terendah. Peningkatan diskon diikuti kenaikan sales dan profit sehingga strategi diskonnya itu masih efektif.
EU Central dan beberapa region EPEIC menjadi kontributor penjualan terbesar. Kemudian standar kelas itu merupakan metode pengiriman dengan kontribusi penjualan tertinggi. Terdapat beberapa pelanggan bernilai tinggi yang memberikan kontribusi penjualan paling besar. Lalu produk pada kategori office supplies mendominasi daftar produk dengan kuantiti penjualan tertinggi dan juga perusahaan dapat memfokuskan strategi pada teknologi, pelanggan potensial, dan wilayah dengan penjualan tertinggi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Sebagai penutup dari presentasi kami, kesimpulan utama yang dapat diambil dari proyek implementasi ini adalah yang pertama, seluruh rangkaian proses ETL yang kami bangun telah berhasil mengolah data mentah dari dataset Global Superstore menjadi sebuah arsitektur data warehouse yang solid berbasis model star schema di dalam database PostgreSQL. Struktur warehouse ini sukses diorganisasikan ke dalam 6 tabel dimensi master dan 1 tabel fakta utama. Kedua, repositori data terpusat tersebut telah berhasil kami integrasikan ke dalam mesin OLAP menggunakan framework atau T untuk kebutuhan analisis multidimensi. Ketiga, dari sisi analisis bisnis, sistem ini berhasil membuktikan bahwa penjualan perusahaan retail tumbuh secara konsisten selama periode 2011 hingga 2014, di mana kategori produk teknologi tercatat memberikan kontribusi profit tertinggi bagi bisnis. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi pemberian diskon yang diterapkan oleh manajemen masih sangat efektif dalam mendukung peningkatan volume penjualan sekaligus mendongkrak profitabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi arsitektur data warehouse dan teknologi OLAP pada proyek ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mendukung proses analisis bisnis yang jauh lebih terintegrasi, cepat, terstruktur, dan informatif bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu dosen uji. Waktu dan tempat saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.